Kali ini saya mau menanggapi tanggapan dari kelompok Zuma Abbas ya, yang diwakili oleh Bamtri ya. Ternyata Islamnya Zulkifli M. Abbas sesat. MU menang sombong, kalah kayak orang bego nah. Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya Rudi dari Layar Teologi. Ya, saudara-saudara, ini adalah video tanggapan saya yang sangat singkat terhadap Rudi Pan dari Layar Teologi, yang lagi-lagi dia berbohong ya. MU ini klub astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bamtri semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari Oten Bencong yang berbaju merah. Gitu. Iya. Hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Sudahlah, Oten Bencong lagi ya. Itu sama aja dengan sudahlah kapuyuk kepindiang lagi. Aduh, Masya Allah, minggu-minggu ini adalah minggu yang membahagiakan buat kita ya, karena begitu banyak oten-oten yang menghibur kita, sahabat semuanya. Termasuklah si pendusta Rudi Pan ini ya, tapi dia ngakunya bukan seorang pendeta ya, makanya saya katakan dia itu pendusta. Kali ini saya mau menanggapi tanggapan dari kelompok Zuma Abbas ya, yang diwakili oleh Bamtri. Baik, kita langsung saja. Jadi pagi ini ya saya mendapat tanggapan sebuah video ya yang diupload jam 7.50 tadi pagi ya. Ini dari channelnya Bamtri yang berjudul Pendeta Rudi Layar Teologi semakin stres dan nekat melakukan hal tak terpuji ini. Ya, apa tuh hal yang tak terpuji itu? Ya. Oke, singkat saja dari judul dan juga thumbnailnya, saya tanggapi bahwa di situ ya dinyatakan 2 kali ya disebut pendeta. Tapi saya bukan pendeta, ya. Kemudian yang kedua, jemaat kurang gereja lengang katanya. Ya jelas salah ya, tidak ada relevansinya dengan saya itu. Ya, kenapa saya panggil dia pendusta sekarang? Karena dia ngakunya bukan seorang pendeta. Berarti dia ini seorang pendusta. Ya, kalau dia protes thumbnail saya itu saya buat dia itu seorang pendeta, itu ada dasarnya ya. Saya mengatakan dia itu pendeta itu karena pendeta Esra Soru sebut si Rudi Pan ini adalah pendeta. Nah, ini buktinya. Ya, jangan Anda salahkan saya. Ya, kalau Anda mau menyalahkan, salahkan saudara Anda, pendeta Esra Soru, karena dia yang mengatakan Anda itu seorang pendeta. Atau memang kalian ini nggak ada yang pendeta? Yang ada semuanya pendusta. Sama seperti Sapiuddin Birahi ya, yang sudah kebongkar kedoknya dan hari ini susah payah hidupnya di Amerika kan. Nah, mungkin si Rudi Pan ini mau mengikuti si Sapiuddin Birahi ya. Makanya hari ini dia cari pansos dulu. Nah, dia kan namanya Rudi Pan ya. Itu nama pendeknya, sahabat. Kalau nama panjangnya Rudi Pansos. Kenapa dia pansos ya? Karena memang perpuluhan berkurang. Salah satu caranya adalah bahas Islam, lalu fitnah dan berdusta gitu kan. Iya, dia ini hanya pansos ya. Hanya pansos dengan cara mencari-cari kesalahan-kesalahan Bang Zuma. Karena memang itu satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Kalau berdebat dengan Bang Zuma dia tidak mampu, dia bencong. Tidak mampu, maka salah satu caranya dia memframing, ya, memutarbalikkan fakta.
lalu menambah-nambahi. Misalnya masalah Bang Randy kemarin, sebetulnya masalah Bang Randy itu sudah clear ya dalam satu video itu. Betul dulu Bang Randy itu dulu sudah bersyahadat, sudah diakui Bang Randy ya. Dan alasan dia syahadat kembali sekarang itu adalah karena beliau ini dulu setelah syahadat itu tidak mendapatkan bimbingan, itu alasannya. Kemudian yang kedua, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan ini kan tafsirnya bisa saja beliau ini tidak menjalankan syariat Islam. Itu kan berarti kembali kepada kafir. Misalnya tidak sholat. Orang dalam Islam kalau tidak sholat itu ya kafir. Karena yang membedakan umat Islam dengan kafir itu ya sholat. Kalau Bang Randy setelah syahadat lalu tidak menjalankan ibadah dalam Islam, salah satunya sholat sebagai ibadah wajib, itu kan kafir. Tambah lagi dia tidak mendapatkan surat legalitasnya sebagai seorang mu'alaf. Nah, makanya dia minta untuk disyahadatkan lagi. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah otaknya fans MU ini. Orang yang menuhankan utusan ini. Ya, si Rudi Pansos ini. Saya Rudi dari Layar Teologi. Nggak perlu. Ya, selama mereka tidak keluar dari Islam, selama mereka tidak pernah membatalkan Islam, ya, selama mereka tidak pernah murtad, itu tidak perlu bersyahadat ulang lagi. Dia fokus kepada orang Islam yang sudah Islam, kenapa disyahadatkan lagi? Dia fokus ke situ. Sementara alasan si Randy ini, Bang Randy ini, dia abaikan. Kenapa dia minta disyahadatkan lagi? Karena dulunya setelah dia syahadat, dia kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Artinya dia kembali kepada kekafiran. Nah sekarang dia sadar. Setelah kekafiran itu sadar lagi, ya perlu disyahadatkan lagi. Dan itu pun permintaan dia sendiri. Bukan permintaan Bang Zuma. Bang Zuma diminta untuk membimbing dia untuk disyahadatkan dan diberikan surat legalitasnya gitu. Nah si Oten nggak akan ngerti, ya namanya Oten kan. Nah tapi setidaknya dia terhibur katanya ya. Dia terhibur dengan adanya channel Bamtri ini. Ya, thank you untuk Bamtri ya, cukup menghibur ya videonya ya. Ya memang, karena memang channel Bamtri ini bukan hanya channel favorit, channel yang disayangi oleh orang Islam saja, tapi juga dicintai oleh Oten ya. Termasuk orang-orang seperti si Rudi Pansos ini. Banyak kali gelarnya ya. Dari kemarin ya, bencong sudah. Kenapa dia bencong? Karena memang nggak pernah berani untuk berdiskusi ya. Itu bencong. Lalu MU menuhankan utusan ya karena memang dia mengaku Tuhannya adalah Yesus. Mungkin nanti setelah saya katakan begini dia katakan Tuhan saya bukan Yesus katanya. Setelah kita reaction ya, Tuhan saya bukan Yesus, Tuhan saya Bapak, sama kayak si sang pengecut herdernya si Bom ya, ketika kita tanya ternyata Yesus itu bukan Tuhan katanya. Nah kan Oten kalau sudah tersudut begitu kan kayak anjing kena pukul kan, terkaing-kaing kata si Bom Dut. Jadi sekarang si Rudi Pansos ini sudah terkaing-kaing sebetulnya. Ya, jemaah berkurang, penghasilan seret, ya mau reaction Islam pun kena batunya juga kan hari ini. Dan di sini yang terbaru dia malah memfitnah lagi ya. Ada bumbu-bumbu fitnahnya pasti selalu ada itu ya si Rudi Pansos ini. Fitnah terbarunya itu adalah dia mengatakan bahwa Bang Zulkifli Mabas ini adalah aliran sesat dalam Islam. Saudara sudah lihat judul di depan di layar saudara ini ya. Ternyata Islamnya Zulkifli M. Abbas sesat. Alih-alih dia itu bisa mempengaruhi umat Islam dengan fitnahan dia terhadap Bang Zuma, ternyata tiba-tiba ada lagi yang bersyahadat sahabat. Ya, namanya saudari kita itu Lucia. Adatkan beliau. Baik, makasih Adinda Lucia, ya tenangkan jiwa, pikiran, dan nanti syahadatnya kita gunakan bahasa Arab, habis itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Adik ini ikutin, ya. Saya bimbing dengan disaksikan oleh teman-teman. Sudah siap adikku? Sudah, Bang. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Masya Allah. Sah, sahabat-sahabat sekalian. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Malang Arsenal. Barusan beberapa menit yang lalu beliau disyahadatkan oleh Bang Zuma lagi. Nah ini saya yakin semua bulunya si Rudi Pansos akan rontok setelah ini ya. Kalau kemarin kan bulu jenggotnya yang rontok ya, karena sebelumnya dia berjenggot ini ya, ada kumisnya sedikit, ada jenggotnya meskipun udah putih ya, udah ubanan, ya, tapi karena melihat orang syahadat, rontok semuanya sahabat. Rontok semuanya. Dan saya yakin setelah mendengar berita ini ada lagi Lucia yang bersyahadat, mungkin rambutnya rontok semua nih ya. Jadi setelah ini siap-siap si Rudi Pansos ini botak ya. Mereka tahu apa enggak gitu loh. Ya, tetapi yang jelas bahwa dua orang ini adalah memang pembohong ya. Ngomong-ngomongin pembohong sahabat, ini lagi-lagi dia nampar mukanya sendiri ya si layar tancap ini. Ya itu kan kata dia ya bahwa Bang Zuma itu pembohong katanya ya. Kita apologet Muslim ini pembohong katanya ya. Itu kan kata dia. Sebenarnya yang berbohong itu adalah dia gitu. Dan yang mengatakan dia itu pembohong bukan saya, bukan Bamtri, bukan Bang Zuma, bukan umat Islam, tapi temannya sendiri. Oten sendiri yang mengatakan dia itu pembohong. Ya, saya tunjukkan nih faktanya bahwa si layar tancap ini dikatakan pembohong oleh pendeta MYN. Ya, saudara-saudara, ini adalah video tanggapan saya yang sangat singkat terhadap Rudi Pan dari Layar Teologi, yang lagi-lagi dia berbohong ya tentang saya. Di dalam videonya yang terakhir yang berjudul S3 abal-abal, agama abal-abal, Kadrun Mangapul Sagila, Yahya Waloni, itu judul videonya saudara. Dia menyebut saya dan juga Dr. Deki di awal videonya. Di situ dia memfitnah saya dan berbohong. Oleh pendeta MYM yang notabene hari ini sedang dibela oleh si layar tancap ini. Padahal dia dikatakan pembohong oleh MYM. Nggak tahu saya, mungkin si layar tancap ini sedang ambil muka ya ke si MYM, mau bilang ke MYM, saya udah bela kamu nih ya. Jadi tolong ditarik tuh kalimat kamu, video kamu yang belum kamu hapus, yang mengatakan saya ini pembohong. Nah sebetulnya pendeta MYM ini mau saja ya memaafkan si layar tancap ini kalau hanya memang sekedar berbohong biasa. Cuman kan pembohongan dia itu udah luar biasa ya. Kalau tindak kejahatan sudah selevel dengan kejahatan genosida. Saking beratnya dan saking pembohongnya dia gitu ya. Tambah lagi dengan mulutnya yang tajam itu, pernah mengatakan MYM ini adalah pendeta ngelonte dengan beberapa orang wanita selama ribuan jam gitu.
Entah normal, entah enggak tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Ini videonya ya. Nah begini saudara, kalau Rudipan ini hanya bilang saya anak setan, pendeta goblok, memang saya nggak mempermasalahkan itu ya. Ya, saya anggap itu ya silakan sajalah ya. Bagi saya itu tidak terlalu serius. Tetapi yang dia mengatakan saya pendeta suka ngelonte ya, 50.000 per jam begitu ya. Ini memang sudah sangat biadab ya. Ini sudah seperti orang kesetanan ini ya. Dan ini sebetulnya kalau saya mau, saya bisa langsung laporkan ke polisi ya. Gitu. Iya. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Notin ya. Aduh, enak kali ya kalau bahas orang ini. Jadi ketika dia itu mencari-cari celah ya, kesalahan-kesalahan di dalam Islam, sebetulnya mereka itu sedang membongkar lubang besar yang ada di dalam diri mereka ya. Susah payah mereka mencari celah kesalahan Islam, ternyata lubang besar yang ada di mereka yang terbuka ya. Oke lah sahabat semuanya, inilah enaknya bahas orang ini ya. Seru kali kalau bahas Kapuyuk bin Kapindiang ini. Tambah lagi sekarang ada si layar tancap teologi yang bencong ya. Enak kali buat jadi bahan tertawaan. Ya sebetulnya bukan kita yang mentertawakan mereka, mereka sendiri yang membuat kita tertawa gitu ya. Baiklah sahabat semuanya, demikian video rontoknya si bencong Rudi ini. Sampai jumpa di video bulu si bencong yang lebih rontok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran tumpul, modalnya dengkul. Kasihan saya sama si Jepang ini kan.